Pemirsa, Solusi untuk Sehat bersama ATFG 8 masih bersama Anda. Kami langsung saja mengundang bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Anton, ya silakan di 8575555. Untuk Anda yang berada di luar kota Solo bisa menambahkan kode area 0271855755. Penyakit apapun bisa Anda tanyakan di sini, nanti akan dijawab oleh Pak Anton. Dan tema kita malam hari ini adalah tentang asma, bukan asmara ya. Bukan. Pak Anton, sebetulnya asma itu bisa menyerang pada usia berapa sih? Sebenarnya untuk asma tuh bisa menyerang usia berapapun, bahkan dari anak-anak bayi pun bisa gitu ya. Jadi memang bayi bisa? Bayi bisa. Oh, karena faktor apa ya? Karena faktor keturunan. Jadi kan asma itu sebenarnya pembekakan batang paru-paru gitu ya. Jadi bisa aja pertama ada radang atau misalkan ototnya saja yang mengkerut gitu. Atau bisa juga ada lendir cairan gitu di dalam batang gitu. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan asma. Jadi kan cirinya misalkan bisa sesak napas atau napasnya bunyi, itu pun sudah merupakan gejala asma gitu ya. Cuma kalau asma yang untuk cenderung udah dewasa atau yang udah lebih usianya yang lebih lanjut, itu bisa pengaruh lingkungan. Bisa aja misalkan dia bekerja di tempat yang sangat berdebu gitu, atau misalkan ada udaranya tercemar tapi dia tidak pakai masker, itu pun bisa mencetus asma gitu ya. Kemudian asma pun bisa bisa disebabkan oleh alergi gitu. Ada misalnya penderita asma pun kadang-kadang kalau misalkan habis makan, misalkan dia alergi dengan udang, bisa menyebabkan asma juga. Atau misalkan alergi dengan kacang gitu, setelah makan kacang. Udara dingin juga bisa ya Pak? Udara dingin pun bisa gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan, tapi secara umum asma itu adalah akibat dari penyakit keturunan. Jadi kalau misalkan misalkan kakeknya, ibunya, atau misalkan dari atasnya gitu, leluhurnya ada riwayat asma, seringkali turunannya ada asmanya juga gitu. Tapi kalau bukan dari faktor keturunan biasanya memang nggak ada ya? Nggak ada, jarang. Tapi biasanya kalau yang bukan keturunan akibat dari lingkungan tadi yang udaranya tercemar. Oke, nah ini kalau asma itu biasanya secara medis kan harus mengkonsumsi obat ya. Betul. Dan kayaknya kalau saya nggak salah ini Pak, iya. Nggak bisa disembuhkan. Jadi dia akan timbul lagi suatu saat. Keluhannya diobati, sembuh, nanti timbul lagi. Seperti itu. Betul. Nah, bagaimana dengan ATFG 8? Nah, dengan ATFG 8 kita kan istilahnya tadi ya saya bilang, yang untuk penderita gangguan organ dalam, kita akan banyak pijitnya di bagian tulang belakang gitu. Jadi kita akan pijit saraf yang menuju paru-paru gitu ya. Jadi kalau misalkan ada misalkan waktu dipijat ada misalkan rasa kontak dari kan pijatnya di punggung tapi kerasa sampai dada gitu. Itu jangan disangka bahwa wah ini magic, bukan ya. Kini tanpa obat, tanpa magic. Jadi kalau misalkan ada kontak ke depan itu ada reaksi saraf. Jadi memang kita waktu dulu belum pakai alat seperti ini, kita punya kemampuan paranormal, mungkin dipijat dari belakang kerasnya sampai ke depan gitu. Tapi bukan, itu sebenarnya reaksi saraf sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang sensasi seperti itu pijatannya akan diperlama. Jadi memang itu sumber sakitnya. Atau misalkan terasa lebih sakit kalau maupun tekanan yang sama gitu ya. Terasa lebih sakit gitu. Karena itu seperti unsur akupressor maupun refleksi, itu titik-titik penyakit itu sensasinya seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau makin sembuh makin tidak sakit. Oh gitu ya. Makin sembuh makin tidak sakit. Jadi memang untuk pasien ATFG 8, jadi kalau misalkan waktu terapi pertama rasanya sakit-sakit, jangan kapok. Justru yang pertama itu yang paling sakit. Makin sembuh makin tidak sakit. Oh gitu. Jadi pasien yang langganan, justru yang misalkan dulu punya penyakit berat dan sembuh di ATFG 8, bahkan kalau di terapi itu udah nggak teriak aduh, mungkin bahkan nyaman dan tertidur di tempat terapi gitu. Jadi saking nyamannya gitu ya. Cuma untuk yang awal-awal yang penyakit yang berat dan baru datang pertama, mungkin tidak bisa, sensasinya tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi yang rasa sakit itu mungkin kita akan kejar gitu, dan insya Allah kalau misalkan yang kedua, yang ketiga atau keempat gitu, bahkan kalau udah sembuh rasanya jauh lebih nyaman dibandingkan waktu pertama kali di terapi gitu. Oke, iya baik. Jadi menarik sekali ya pemirsa bahwa ATFG 8 ini ada 4 unsur, yaitu fisioterapi, acupressure, kemudian pijat refleksi dan juga pijat tradisional. Selain itu 4 hal yang harus dilakukan adalah
mengkonsumsi pepaya mengkal, kemudian minum air hangat dan mandi dengan air hangat dan diet sesuai dengan penyakitnya atau pantangan sesuai dengan penyakitnya. Silakan kami undang Anda bergabung di 0271 857 555. Keluhan penyakit-penyakit Anda yang sudah bertahun-tahun belum sembuh, Anda sudah bosan mengkonsumsi obat, mengkonsumsi jamu. Nah, disinilah tempatnya, karena di ATF8 ini tanpa obat dan tanpa jamu, bukan magic juga ya. Oke, ini kalau asma, Pak Anton. Iya. Apakah betul dengan diet yang tepat, anjuran yang sesuai, kemudian dengan terapi yang teratur, katakanlah seminggu sekali, itu nanti bisa benar-benar tuntas gitu? Iya, bahkan kita banyak kejadian seperti ini. Jadi contohnya di Surabaya atau bahkan di Bandung sendiri gitu ya. Jadi kebetulan ini bapaknya profesor ahli farmasi gitu ya. Jadi kan asma gitu. Jadi kan mungkin gaji bapaknya juga lumayan terkuras juga sama pengobatan anaknya untuk biaya. Kemudian kita coba di terapi ATF8, alhamdulillah jadi dia sudah tidak tergantung dengan obat-obatan lagi gitu. Jadi kan walaupun tanpa obat, tanpa jamu, toh terbukti dia ya dibandingkan pengobatan medis ini jauh lebih terjangkau gitu kan. Mungkin obat yang dia biasa pakai yang tiap hari harus dihirup itu sangat mahal lumayan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin hanya 4 kali terapi, 5 kali terapi ya alhamdulillah lah kita tidak tergantung obat lagi ya. Gitu ya. Oke. Biasanya kan kalau kita pijat refleksi seperti itu, ada penelpon yang tersambung. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Langsung saja Ibu. Dari Sumberlawang. Oh, dari Sumberlawang, dengan Bapak? Dari Pak Tonianto, Bu. Oh, Pak Tonianto, silakan di Sumberlawang. Iya, selamat malam Pak Anton. Selamat malam Pak. Saya mau penjelasan, ini kan keluarga saya satu mempunyai penyakit hepatitis dan penyakit paru-paru. Apakah alat Bapak itu bisa kira-kira bisa membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh keluarga saya ya Pak? Maaf Pak, bisa spesifik ke sakit paru-parunya apa Pak? Flek paru-paru Pak. Flek ya? Paru-paru. Iya. Selama ini pengobatannya udah 3 bulan apa 6 bulan gitu Pak? Ini Pak, dulu sudah pernah diobatkan di rumah sakit paru-paru di Solo, kurang lebih sudah 6 bulan, alhamdulillah sudah sembuh. Bahkan ada ada salah satu penyakit yang dikatakan dokter hepatitis B. Nah, kebetulan saya cekkan lagi di rumah sakit itu bahwasanya ada 2 Pak, yang satu hepatitis, yang untuk kedua itu flek paru-paru. Oke. Ya, cukup Pak Anton. Saya cukup. Baik, terima kasih Bapak Tony di Sragen. Silakan ditutup teleponnya, akan dijawab oleh Pak Anton. Jadi ada keluhan ini selain flek paru-paru tapi juga hepatitis B. Betul. Maaf Bapak, jadi kita terus terang aja ya Pak. Untuk ATF8 kita tidak menangani penyakit menular gitu. Jadi hepatitis itu termasuk penyakit menular, dan batuk pun sebenarnya batuknya macam-macam ya. Kalau batuk asma mungkin kita bisa, tapi kalau batuk tuberkulosis yang harus perobatan yang minimal 6 bulan, yang misalkan Bapak terima obat, minum obatnya kemudian pasiennya air seninya ikut merah gitu karena obatnya warna merah gitu, itu kita tidak bisa tangani yang seperti ini. Jadi kita murni Pak yang bukan penyakit menular gitu. Jadi karena biasanya untuk penyakit menular kita akan tangani ke medis saja. Kita pasrahkan ke medis saja gitu ya. Tapi kalau untuk tadi flek paru-parunya? Itu tuberkulosis itu. Oh, termasuk juga ya, berarti sama ya? Iya. Tidak bisa. Jadi mohon maaf ini untuk Pak Tony yang ada di Sragen. Jadi memang di ATF8 ini tidak menjanjikan yang memang tidak bisa gitu ya. Kita akan mengatakan bahwa ini tidak bisa Nah, jadi apa saja nih, penyakit apa saja Pak Anton yang bisa ditangani di sana dan yang tidak bisa? Iya, yang bisa kita tangani itu penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi akibat penurunan usia dan kecuali asma ya. Asma itu karena keturunan. Bisa contohnya yang stroke, yang darah tinggi, yang migrain, vertigo, kemudian sakit jantung. Jantung pun sebenarnya macam-macam ya. Jantung koroner, jantung bengkak sebelah sampai jantung bocor pun bisa gitu. Terputus ya untuk penelpon, silakan dicoba lagi 0271 857 555. Di sini masih ada Pak Anton yang akan memberikan informasi tentang keluhan kesehatan Anda bersama ATFG8. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk kanker itu bisa nggak Pak Anton?
Untuk kanker kita untuk sebagai pengobat tunggal gitu ya, kita tidak, ya jelas kita nggak bisa ya. Cuma memang yang sudah terbukti berhasil itu pasien yang dia mengcombine pengobatan lain dengan TFP8. Jadi secara medis dengan misalnya secara betul. Jadi kan ada kan medis kan ada istilahnya ada apa kemoterapi atau misalkan radiasi nuklir gitu ya. Dia kemudian untuk menghilangkan efek samping kan dia biasanya susah makan, susah tidur, bawaannya pusing, itu diterapi dengan TFP8. Jadi yang demikian tuh ya pusingnya berkurang, enak makan, tapi kankernya pun bisa ikut disembuhkan. Yang demikian yang bisa berhasil. Untuk kayak semacam miom, kista gitu? Miom, kista bisa gitu. Jadi walaupun kan itu termasuk tumor ya. Jadi untuk biasanya di wanita ya miom di kandungan dan tumor kista di kandungan itu pun bisa kita bantu. Jadi walaupun isinya kita sampai yang bisa kita tangani sampai yang sebesar kepala tangan gitu ya. Kalau misalkan secara medis itu harus dioperasi, itu berhasil kita sembuhkan walaupun tanpa operasi gitu. Waktu dia istilahnya kontrol kembali dicek lagi gitu, habis di USG bingung ini teh hilangnya kemana gitu ya. Jadi memang ada, tapi waktu setelah terapi memang dia ada pendarahan lebih banyak gitu. Cuma setelah 2 hari bersih gitu ya. Tapi itu bisa dibuktikan dengan hasil USG-nya. Iya baik. Jadi pemirsa, banyak testimoni yang diberikan oleh pasien dan mantan pasien yang sudah berobat ke klinik ATFG8 ini ya. Jadi silakan Anda bergabung juga di acara ini yang ingin bertanya sesaat lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut kami akan kembali dan silakan Anda bersiap di 0271 857 555.